that come from? I guess that. Pada tahun 1936, di Washington, Amerika Serikat, seorang pria berusia 21 tahun bernama Joe Rance. Dia hidup di sebuah mobil rongsokan karena ibunya telah meninggal dan sang ayah pergi meninggalkannya saat berusia 14 tahun. Di samping itu, Rance adalah pria yang sadar pentingnya pendidikan, sehingga meskipun harus bekerja serabutan, Rance tetap melanjutkan sekolahnya hingga sampai ke universitas. Di universitas, Rance mempunyai seorang teman bernama Roger Morris yang nasibnya sama dengan Rance. Ia tidak mempunyai tempat tinggal dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selain Morris, Rance juga mempunyai sahabat sejak ia masih SD. Dia bernama Joyce, seorang wanita yang Rance cintai. Namun karena kondisinya yang serba kekurangan, Rance tidak berani mengungkapkan perasaannya. Setelah jam kuliah berakhir, Rance dipanggil ke ruang administrasi kampus karena ia sudah nunggak biaya kuliah selama 1 semester. Namun karena saat itu Rance sedang tidak punya pekerjaan dan tidak ada uang yang tersisa, ia meminta pada staf untuk diberi kelonggaran waktu. Ia lalu pergi ke papan informasi untuk mencari lowongan pekerjaan. Sesampainya di sana, ia malah bertemu Morris yang ternyata juga sedang mencari pekerjaan. Lalu Morris mengatakan pada Rance jika saat ini semua lowongan telah terisi, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, Rance dan Joyce sedang di perpustakaan, dan tiba-tiba Morris datang memberi kabar jika hari ini ada cara untuk mendapatkan uang dan tempat tinggal. Mendengar ada hal penting yang akan dibicarakan Morris, Joyce lalu pamit dan pergi meninggalkan Rance. Setelah Joyce pergi, Morris menjelaskan pada Rance kalau hari ini tim dayung junior Universitas Washington sedang membutuhkan anggota baru. Dan untuk menjadi anggota tim dayung, banyak mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri dan melakukan seleksi. Karena jika salah satu mahasiswa berhasil lolos seleksi, maka ia akan mendapatkan gaji dan tempat tinggal yang layak. Mendengar hal itu, Rance dan Morris langsung pergi ke garasi perahu untuk mengikuti seleksi. Dan sesampainya di sana, ternyata pesaingnya sangat banyak, sehingga Rance yang tidak memiliki pengalaman mendayung merasa pesimis. Meskipun demikian, Morris terus meyakinkan Rance jika mereka berdua pasti akan lolos seleksi. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba pelatih tim dayung yang bernama Al datang menemui para peserta. Di sana pelatih Al menjelaskan kalau hari ini tim bendayung Universitas Washington sedang mencari 8 orang untuk memperkuat tim juniornya. Pelatih Al juga menegaskan, balap perahu dengan 8 pendayung adalah olahraga tersulit di dunia, sehingga proses seleksi tidak akan mudah. Karena dari tahun ke tahun sudah banyak mahasiswa yang telah mencoba mengikuti seleksi. Namun karena seleksi terlalu berat dan membuat tubuh mereka sakit, para peserta itu memilih menyerah dan mengundurkan diri. Dan untuk menutup penjelasannya, pelatih Al mengatakan kekuatan manusia biasa tidak akan mampu untuk ikut dalam olahraga ini, dan jika ada yang ingin mengundurkan diri, ia sudah mempersilakannya. Meskipun belum pernah mendayung, Rance dan Morris tetap nekat mendaftarkan seleksi. Dan saat sedang mendaftar, Rance bertanya pada salah satu staf pelatih di sana tentang jumlah upah jika berhasil lolos seleksi. Namun staf pelatih itu yang bernama pelatih Boles tidak menjawabnya. Ia malah menyuruh Rance untuk segera bersiap-siap karena tes fisik akan segera dimulai. Mendengar hal itu, Rance pun menurutinya. Selesai seleksi, pelatih Hal tampak kurang puas dengan performa peserta, karena kali ini kebanyakan dari mereka belum memiliki pengalaman mendayung. Rance yang masih penasaran dengan upah yang diterima jika ia lolos seleksi lalu bertanya pada pelatih Al, apakah upah dari mendayung bisa untuk membayar kuliah selama 1 semester? Dan pelatih Al yang mendapat pertanyaan itu justru merasa kaget, karena sebelumnya, belum pernah ada peserta seleksi yang menanyakan tentang upah. Dan untuk menenangkan perasaan Rance, pelatih Al mengatakan kalau upah mendayung sangat cukup untuk membayar kuliah. Namun akan lebih baik jika Rance fokus pada proses seleksinya. Mendengar hal itu, Rance pun merasa sangat lega. Malam harinya pelatih Al curhat pada istrinya yang bernama Hazel. Ia merasa khawatir dengan tim dayung junior Washington karena sampai saat ini belum menemukan tim yang solid untuk dibawa ke turnamen regata. Sementara itu, rival tim dayung Washington yaitu tim dayung Universitas California terlihat sudah sangat siap untuk berkompetisi. Mendengar curhatan suaminya, Hazel mendoakan yang terbaik untuk tim junior Washington. Keesokan harinya, karena tes fisik dari pelatih Al sangat berat, Rance dan Morris merasakan kelelahan dan pegal di seluruh tubuhnya. Sehingga saat dosen sedang mengajar, Rance dan Morris ketiduran sampai mendengkur. Selesai mata kuliah, meskipun dengan badan yang masih sakit, Rance dan Morris kembali ke bengkel perahu untuk melanjutkan proses seleksinya. Hari-hari pun berlanjut dan proses seleksi telah berakhir. Pagi itu di perpustakaan, Joyce menemui Rance dan mengabarkan kalau hari ini adalah pengumuman seleksi tim dayung junior,
Sehingga Joyce meminta pada Rans kalau Rans lolos seleksi maka Rans harus mengajak Joyce menaiki perahu dan mengajarinya cara mendayung. Mendengar hal itu Rans pun menyanggupinya. Setelah itu, Rans pergi ke bengkel perahu untuk mendengarkan hasil seleksi. Dan dari nama-nama yang lolos seleksi ada Donham, seorang pria yang beberapa hari lalu melamar pekerjaan bersama Rans. Lalu ada Han, Macmillan, Day, Morris, White, Adam, Rans dan untuk pemain cadangan pelatih Al memilih Koi. Selesai mengumumkan itu, pelatih meminta pada 9 pemainnya untuk merayakan keberhasilan mereka dengan tujuan agar 9 pemain itu bisa lebih saling mengenal dan bisa membangun chemistry. Mendengar hal itu, mereka pun merayakannya. Malam harinya saat Rans sedang bernyanyi bersama, ia teringat janjinya pada Joyce. Sehingga malam itu juga, Rans pergi menemui Joyce di asramanya dan mengajaknya ke danau untuk menaiki perahu. Hi. You wanna go for a boat ride? Tengah malam sambil menikmati indahnya danau, Joyce mengatakan seorang pendayung biasanya akan cepat terkenal, karena radio ataupun surat kabar selalu membicarakannya dan saat Rans terkenal Joyce jadi merasa takut jika nanti Rans akan melupakannya. Mendengar kekhawatiran Joyce, Rans selalu meyakinkannya dengan mengatakan, "Aku tidak akan bisa melupakanmu." Mendengar hal itu, Joyce sangat lega, dan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, Joyce meminta pada Rans untuk menepikan perahunya. Keesokan harinya, karena Rans telah terpilih menjadi tim dayung, ia mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan gaji untuk membayar kuliahnya. Dan setelah itu Rans kembali ke bengkel perahu untuk latihan mendayung dengan timnya. Namun sebelum itu pelatih Al memberikan posisi pada masing-masing orang. Karena setiap posisi memiliki perannya masing-masing untuk menjaga keseimbangan agar perahu tetap berada di jalurnya. Pelatih Al mempercayakan Morris, Day dan Adam. Sementara untuk posisi mesin diberikan kepada White, Mick, Milin dan Han. Sementara untuk Rans dan Hum diberikan posisi mengatur kecepatan perahu. Dan untuk joki perahu akan diisi oleh pendayung senior di tim Washington yang bernama Glenn. Setelah semua posisi disiapkan, latihan pun dimulai. Let's go again! Malam harinya setelah selesai latihan, Rans pergi ke ruangan pembuat perahu untuk melihat proses pembuatannya. Di sana ia bertemu dengan George, seorang pria tua yang bertugas membuat perahu. Di momen itu George bertanya pada Rans, kenapa ia berada di sini. Rans pun bercerita, jika dulu ayahnya adalah seorang tukang kayu dan saat ia masih kecil ia selalu merasa senang ketika membantu ayahnya membuat lemari ataupun meja. Sehingga ketika ia melihat ada seorang yang membuat karya dari kayu ia selalu senang. Mendengar itu George mengatakan jika Rans ada waktu luang, Rans boleh membantunya. Sejak saat itu, Rans memiliki hubungan yang baik dengan George. Hari-hari pun berlanjut. Rans kini mempunyai kegiatan di hari-harinya. Pagi ia kuliah, siangnya latihan dayung dan malamnya ia membantu George membuat perahu. Poetry, that's sport. Namun, meskipun pelatih Al sudah maksimal melatih tim dayungnya, ia masih merasa kecewa karena kecepatan tim dayungnya masih tertinggal jauh dari universitas rival. Still skying. Billings. 34 strokes, you don't beat Cal. 34, you know who you beat with 34 strokes? The JV, until you get it right. Dan karena hal itu, sponsor tim dayung Washington yang bernama Ben secara terang-terangan mengancam pelatih Al, jika sampai tahun ini baik tim junior maupun tim senior Washington tidak memenangkan trofi regata, maka ia akan berhenti mensponsori tim dayung Washington. We'll do our best, sir. We'll catch some breaks. Winners make our own breaks in life, coach. Mendengar ancaman itu pelatih Al menjadi cemas. Ia lalu membicarakan masalahnya pada pelatih Boles. Namun setelah sekian lama mereka berdiskusi, mereka tidak menemukan solusi. It's my fault. George memberikan masukan pada pelatih Al. Ia bilang jika tim junior Washington mempunyai potensi besar untuk menjadi juara. Namun yang salah di dalam tim junior adalah jokinya. Mendengar hal itu, keesokan harinya pelatih Al memanggil salah satu pemain dayung senior yang bernama Bobby. Pelatih Al meminta pada Bobby menjadi joki untuk tim juniornya menggantikan Glenn. Mendengar hal itu, Bobby menolaknya. Karena bagi Bobby, dari tim senior turun menjadi tim junior adalah sebuah penurunan prestasi. Namun meski Bobby menolak, pelatih Al terus memaksa dan akhirnya Bobby pun bersedia menjadi joki di tim juniornya. Dan sore itu, Bobby langsung latihan bersama tim junior Washington. Dan dari apa yang Bobby lihat tim junior belum ada kekompakan sama sekali. Sehingga, meskipun mereka mendayung dengan sekuat tenaga tetapi perahu tetap melaju dengan sangat lambat. Nuts vibrated when you guys were all hitting the water at different times. I mean, we were here. That's a whole hell of a lot of work to just do nothing. I'm ready. Malam harinya seperti biasa Rans datang ke tempat George untuk membantu membuat perahu sambil mengecat perahu. George mengatakan pada Rans kalau orang tua Rans pasti bangga memiliki anak yang tergabung ke dalam tim dayung. Mendengar hal itu, Rans bercerita kalau ia telah hidup sendiri sejak usianya 14 tahun karena ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dan pergi bersama keluarga barunya. Sejak saat itu ia berjuang sendiri untuk makan dan pendidikannya.
Mendengar itu, George merasa sangat prihatin. Beberapa hari kemudian, perahu baru buatan George yang akan digunakan untuk kompetisi juga telah selesai dibuat. Karena kompetisi regata tinggal 5 minggu lagi, tim junior Washington melakukan latihan dengan sangat keras hingga malam hari. 1 minggu pun berlalu tibalah pertandingan 2,3 km antara Universitas Washington melawan Universitas California. Setidaknya ada 100.000 penonton yang memenuhi Danau Washington untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Di momen itu pelatih Universitas California yang bernama KAI merasa sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan itu. Mengingat pertandingan sebelumnya tim Universitas Washington selalu kalah dengan Universitas California. Di sisi lain pelatih Al yang tahu kalau tim Universitas California memiliki pemain yang jauh lebih baik meminta pada tim Washington untuk meluncur dengan kecepatan stabil dan tidak perlu menambah ataupun mengurangi kecepatan. Hal itu dilakukan karena jika mereka beradu kecepatan, maka tim California akan menang. Mendengar hal itu, Bobby yang menjadi joki tim Washington merasa tidak setuju, sehingga ia meminta pada semua pendayung junior untuk mengikuti perintahnya. Menurut Bobby, jika perahu melaju dengan kecepatan stabil maka secara otomatis tim California akan menjadi pemenangnya. Meskipun tim Washington bisa menang melaju dengan kecepatan stabil, namun itu harapannya sangat tipis. Karena itu akan terjadi jika tim California melakukan kesalahan. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Awalnya tim Washington menuruti instruksi pelatih Al dengan hanya mendayung 28 kali dalam waktu 1 menit. Dan akibatnya, perahu tim Washington tertinggal cukup jauh dari perahu tim California. Melihat kondisi itu, Bobby yang menginginkan kemenangan tim Washington meminta pada tim pendayung untuk menambah kecepatannya dengan mendayung sebanyak 35 kali dalam waktu 1 menit. Just passing the half. Here they come. Cal is falling back. It's in by half a boat. Washington is going to do it. And there's the flag. Washington a promising start. Dan hasilnya tim Washington berhasil memenangkan pertandingan itu. Malam harinya, untuk merayakan kemenangan, tim Washington mengadakan pesta. Too tired to go. Worth it? I got this today. Some fella in a class offered to do my homework for me. Let's sat to it. Should. Namun karena suara di tempat pesta sangat bising, Rance dan Chisi memutuskan untuk pergi meninggalkan pesta. Sementara itu saat tim Washington sedang menikmati pesta dengan menari bersama teman perempuan, Don terlihat hanya duduk dan tidak ikut menari meskipun ada seorang wanita di dekatnya yang menunggu ajakan Don. Namun, karena Don memiliki sifat pemalu terhadap wanita, ia tetap memilih duduk sendiri dan melihat teman-temannya. Sehingga Bobby yang melihat hal itu lalu mengajari Don cara mendekati wanita. Namun meski sudah diajari Bobby, Don tetap memilih diam dan duduk sendiri. Melihat respon Don, Bobby meminta pada Don untuk memainkan piano mengiringi teman-temannya berdansa. Piano, man. Di tempat lain, meskipun ada larangan seorang pria memasuki asrama wanita namun Joyce terus memaksa Rance untuk pergi ke kamar asramanya. Di dalam kamar, Rance merasa terkejut ketika ia tidak sengaja menemukan buku yang pernah ia berikan pada Joyce di waktu SD dulu. Di momen itu, Joyce menjelaskan kalau ia menyimpan buku itu agar ia selalu teringat pada Rance. Rance yang mendengar itu merasa terkejut, karena ia tidak menyangka kalau Joyce ternyata masih sering memikirkan dirinya. Hari-hari pun berlanjut, pelatih Al dan pelatih Boles terus melatih tim dayung Washington untuk persiapan mengikuti turnamen regata di kota Poughkeepsie, di mana tim yang berhasil menjuarai turnamen regata akan mewakili Amerika untuk mengikuti ajang Olimpiade Berlin tahun 1936. Selain melatih tim dayungnya, pelatih Al juga menganalisis permainan dari tim lawan. Setelah berminggu-minggu melatih dan menganalisis, pelatih Al menetapkan jika tim dayung junior yang akan mewakili Universitas Washington. Third time they beat Boston squad. Mendengar keputusan pelatih Al, pelatih Boles menentangnya, karena bagi pelatih Boles turnamen regata adalah turnamen yang memerlukan pengalaman bertanding. Dan tim dayung junior Washington sama sekali belum memiliki pengalaman tersebut. Pelatih Boles juga menambahkan jika pihak sponsor mengetahui kalau tim junior Washington yang akan bertanding, maka pihak sponsor akan menghentikan dana untuk tim Washington.
Dan itu artinya pelatih Al dan pelatih Boles akan menjadi pengangguran karena tim dayung Washington tidak memiliki sumber uang untuk melatih para pemainnya. Mendengar pernyataan dari pelatih Boles, pelatih Al tetap pada keputusannya. Karena bagi pelatih Al, tim dayung juniornya mampu memberikan keajaiban untuk memenangkan turnamen regat di Poughkeepsie. Dan karena pendapatnya tidak diterima, pelatih Boles pergi dari ruangan pelatih Al dengan perasaan kecewa. Beberapa hari kemudian, di depan mahasiswa Universitas Washington dan beberapa wartawan, pelatih Al mengumumkan kalau tim junior Washington yang akan mewakili Washington di turnamen regata di Poughkeepsie. Dan tim junior Washington yang mendengar hal itu merasa sangat terkejut sekaligus senang. Karena mereka tidak menyangka kalau tim junior Washington yang akan dipilih oleh pelatih Al untuk mengikuti turnamen dayung terbesar di Amerika. Di sisi lain kekhawatiran pelatih Boles juga terjadi. Pihak sponsor yang mendengar keputusan pelatih Al merasa sangat kecewa. Sehingga setelah acara pengumuman itu, pihak sponsor mengancam akan berhenti mendanai tim yang dilatih oleh pelatih Al. Tidak sampai di situ, sponsor itu juga mengancam akan berusaha agar pelatih Al dipecat dari jabatannya. Keesokan harinya, sebagai perayaan atas terpilihnya tim dayung junior Washington, Rans mengajak Joyce makan di sebuah kafe. Dan di momen itu tanpa disengaja Rans melihat ayahnya sedang membeli kayu di kota. Karena sudah 7 tahun tidak bertemu dengan sang ayah, Rans mencoba menemui ayahnya. Namun, sang ayah justru menunjukkan sikap dingin dan tidak peduli. Lebih parahnya ayah Rans terlihat tidak menyesal telah meninggalkan Rans saat usianya masih 14 tahun. Pertemuan dengan sang ayah ternyata membuat luka baru di hati Rans, sehingga ia menjadi pribadi yang pendiam. Di sisi lain, pelatih Al juga tidak bisa tidur karena terus memikirkan tim dayungnya. Karena sadar kalau lawan tim junior Washington di turnamen regata adalah lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dan faktanya dalam kurun waktu 20 tahun tim dayung Washington belum pernah sekalipun menjuarai turnamen tersebut. Namun ketegangan pelatih Al segera mencair setelah istrinya berhasil menenangkannya. Hari keberangkatan pun tiba, pagi itu tim Washington diantar oleh masyarakat Washington yang mendukungnya. Namun meski semua orang merasa bahagia, Rans masih murung karena masalah dengan sang ayah. Di sisi lain, Joyce yang saat itu mengantar Rans dan berharap sebelum Rans pergi ia akan mengungkapkan perasaannya harus merasa kecewa ketika Rans lebih memilih diam dan masuk ke dalam keretanya. Sesampainya Rans di dalam kereta, ia teringat kalau selama ini masih ada orang yang peduli dengannya. Saat itu juga ia kembali menemui Joyce untuk mengungkapkan perasaannya. Meski sudah sedikit lega karena telah mengungkapkan perasaannya pada Joyce, namun itu belum cukup untuk menghilangkan rasa kecewa Rans pada ayahnya. Sehingga sepanjang perjalanan Rans lebih suka duduk sendiri dan menjauh dari teman-temannya. Bahkan Rans juga menjadi orang yang mudah marah dan tidak seceria biasanya. Sesampainya di Poughkeepsie, saat sedang latihan semua anggota tim dayung merasa sangat kecewa karena Rans tidak berkonsentrasi dalam latihannya. Pelatih Al yang melihat Rans mendayung dengan ritmenya sendiri, lalu menasihati Rans agar ia bisa lebih berkonsentrasi dan mengikuti instruksi dari Bobby. Namun Rans yang saat itu perasaannya sedang sangat kacau. Ia malah bersikap acuh dengan nasihat pelatih Al. Sehingga pelatih Al yang kecewa dengan sikap Rans, mengganti posisi Rans dengan pemain cadangan. You're in, Rance. Boy, come on. Malam harinya, Rans yang merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam tim dayung Washington, ia memutuskan untuk pergi dari Poughkeepsie. Meski saat itu Morris sudah mencegahnya. Di tengah ketegangan antara Morris dan Rans, Josh tiba-tiba datang dan meminta Rans untuk membantu memoles perahunya. Mendengar permintaan George, Rans pun tidak bisa menolaknya. Sehingga ia dan George sepanjang malam memoles perahu yang akan digunakan tim Washington di turnamen regata. Sambil memoles perahu buatannya, George bercerita tentang filosofi perahu dan orang-orang yang berada di dalamnya. Selain itu, George mengatakan pada Rans kalau ayah Rans adalah pria yang telah menyerah untuk mengasuh Rans. Dan dalam pandangan George, Rans bukanlah pria yang mudah menyerah sama seperti ayahnya. Mendengar kata-kata George, Rans pun sadar jika ia tidak bisa mengabaikan semua yang telah ia perjuangkan. Rans juga menyadari kalau selama ini hanya tim dayunglah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Keesokan paginya Rans dengan segala kerendahan hati menemui pelatih Al untuk meminta maaf dan meminta pada pelatih Al agar ia diizinkan kembali memperkuat tim dayung Washington. Pelatih Al yang mendengar hal itu memberikan kesempatan pada Rans untuk kembali memperkuat tim. It's not about you. I want to be. Sebelum pertandingan dimulai, tim Washington dianggap sebagai tim yang sangat lemah dan sama sekali tidak diunggulkan. Bahkan media dan semua penonton di sana juga sangat meremehkan tim Washington.
Namun pelatih Al tetap memberikan arahan dan meyakinkan anak asuhnya kalau tim Washington bisa menjadi juara di turnamen regata. Into a nice steady 34. Keep going, keep pushing, keep this out time. We know what we're doing. We've been here. Setelah semua persiapan selesai, pertandingan pun dimulai. Rolling with going. Boy. Wait, boy. Right through. Get off of! Half behind them. Teams are falling away, but no one is gaining on California and Navy. One for offense, go! Bobby Mock finally getting his crew in this race. The Huskies. The Husky Clipper muscles 100 meters to go. Here comes Washington. 20 more strokes! Right through! Dan tim Washington pun memenangkan turnamen regata. Di momen itu, pelatih Al seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selain itu, karena tim Washington berhasil memenangkan turnamen regata, maka tim Washington akan mewakili Amerika untuk cabang olahraga dayung di Olimpiade Berlin. Malam harinya, di sebuah restoran di kota Poughkeepsie, tim dayung Washington mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya. Di tengah kebahagiaan para pemain Washington, pelatih Al justru mendapatkan masalah baru, di mana malam itu seorang pria dari Federasi Dayung Amerika mengatakan pada pelatih Al kalau tim Washington tidak bisa berangkat ke Olimpiade Berlin karena saat ini negara sedang mengalami krisis ekonomi dan tidak ada anggaran untuk membiayai keberangkatan tim dayungnya. Sehingga Federasi Dayung meminta pada pelatih Al jika tim dayung Washington tetap ingin berangkat ke Berlin, maka tim Washington harus menyiapkan uang sebesar $5.000 dalam waktu 1 minggu. Dan jika tidak bisa, maka tim Washington akan digantikan tim lain yang mampu membayar $5.000 pada federasi. Setelah kepulangan dari Poughkeepsie, pelatih Al mengadakan pertemuan dan membahas masalahnya dengan para petinggi Universitas Washington. Namun dari pertemuan itu, tim Washington tidak mendapatkan solusi. Sampai akhirnya pelatih Al mempunyai ide ia menemui kenalannya yang merupakan seorang wartawan lokal untuk mengadakan galang dana demi keberangkatan tim Washington ke Berlin. Setelah beredarnya surat kabar dan wawancara pelatih Al di radio, seluruh masyarakat Washington tergerak hatinya untuk membantu tim Washington pergi ke Olimpiade Berlin. 1 minggu pun berlalu, meskipun semua orang telah berjuang untuk mengumpulkan uang, namun uang $5.000 tidak juga terkumpul, sehingga pelatih Al merasa putus asa. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba pelatih dayung tim California yaitu pelatih Kay datang menemui pelatih Al. Pelatih Al sudah berburuk sangka pada pelatih KAI kalau pelatih Kay akan mentertawakan pelatih Al, karena untuk saat ini tim Washington akan gagal pergi ke Berlin. Namun semua pikiran negatif pelatih Al segera hilang ketika pelatih Kay memberi pinjaman uang sebanyak $300 pada tim Washington. Karena bagi pelatih Kay untuk saat ini hanya tim Washington yang layak pergi ke Berlin mewakili Amerika. Mendengar kebaikan dari pelatih Kay, pelatih Al merasa sangat lega. No one deserves to go but your boys. Olimpiade Berlin akan segera dimulai. Para mahasiswa Washington terlihat sangat antusias menyaksikan acara pembukaan Olimpiade di aula kampus. Setelah itu, pertandingan di fase grup pun akan segera dimulai, di mana tim Amerika akan menghadapi tim dayung dari Inggris, Slovakia, dan Prancis. Di pertandingan itu, tim Amerika berhasil meraih kemenangan dengan mudah, bahkan kecepatan tim Amerika berhasil mencatatkan rekor dunia baru di cabang olahraga dayung. Setelah kemenangan itu, tim Washington kembali mendapat masalah baru, di mana Don sebagai pemain yang mengatur kecepatan perahu tiba-tiba terkena demam yang parah. Sehingga saat tim Washington sedang melihat pertandingan dayung untuk mengetahui tim mana yang akan menjadi lawan di babak final, Don tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa dokter, kondisi Don benar-benar mengkhawatirkan. Arena dokter mengatakan kalau Don mustahil bisa memperkuat tim Amerika di babak final. Selain masalah Don, tim Amerika juga mendapat masalah baru dari Komite Olimpiade Dayung, karena jalur di pertandingan final tim Amerika ditempatkan di jalur paling luar, sehingga hal itu sangat merugikan untuk tim Amerika. Pelatih Al yang merasa sangat dicurangi mendatangi ketua komite ke ruangannya untuk memprotes tentang pembagian jalur. Dengan penuh amarah, pelatih Al mengatakan dalam peraturan olahraga dayung tim yang mendapatkan kemenangan terbaik di pertandingan fase grup seharusnya saat pertandingan final tim itu ditempatkan di jalur dalam. Mendengar semua protes dari pelatih Al, ketua komite hanya mengatakan kalau itu sudah menjadi keputusan dari pemerintah Jerman. Mendengar jawaban itu, pelatih Al merasa sangat kecewa. Hari pertandingan final pun tiba, dan kondisi kesehatan Don juga belum membaik. Namun karena keinginannya terus bertanding, Don memaksakan dirinya untuk tetap berada di atas perahu. Sementara itu, saat pelatih Al memberikan arahan untuk tim Amerika, semua tim dayung terlihat tidak begitu bersemangat seperti biasanya karena kondisi tim Amerika saat ini yang sangat tidak diuntungkan. Sehingga di awal pertandingan, tim Amerika jauh tertinggal dari tim Jerman, Italia, Hungaria, Swiss, dan Inggris.
Come on, man, pick it up! Perlahan dengan tekad yang kuat, saat perahu telah melaju di jarak 500 meter. Tim Amerika berhasil mendahului tim Hungaria dan Swiss. Karena kecepatan yang Bobby instruksikan pada Don berjalan lancar, tim Amerika berhasil bersaing untuk memperebutkan juara pertama. Dan saat jalur pertandingan menyisakan 300 meter, tim Jerman, Italia dan Amerika menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik karena dari ketiga tim itu saling bergantian berada di posisi pertama. The U.S. is moving into medal position. Give me 46! 300 meters, and the Americans have... It's Germany, Italy. We did it. The U.S. and Italy. It's just two. Suasana menjadi begitu hening ketika wasit sedang menunggu foto di garis finish sedang dicetak. Dan akhirnya tim Amerika pun menang.